Berarti yang nyerang ke Tumapel, ini saya agak loncat ya, agak loncat. Berarti nanti yang nyerang ke Tumapel sebenarnya adalah gelang-gelangnya, bukan Kedirinya. Bukan Kedirinya, karena waktu itu adalah Oke, ini di sebelah utara, jadi nggak jauh. Anda bisa mengikuti jalur yang tadi untuk sampai ke area yang indah ini, yang masih sangat alami ini. Seperti rumah Hobbit. Seperti rumah Hobbit. Oke, jadi seakan-akan ini juga masih alami banget, Nah, ini gini, jadi saya sangat tertarik dengan satu cerita, terutama yang disebutkan oleh Profesor Slamet Mulyana mengenai Kidung Gunung Polaman atau Kidung Wukir Polaman. Nah, yang bagi saya agak lucu gini, ya maaf karena saya bukan orang sejarah ya, jadi saya agak penasaran gini. Jakatwang itu katanya orang gelang-gelang, atau paling enggak dia keturunan Kediri, kabarnya seperti itu. Menurut YouTube zaman lalu ya. Kabarnya seperti itu. Nah, tapi pada saat dia akan meninggal, di momen-momen terakhirnya yang ditulis bukan mengenai Kediri atau gelang-gelang. Jadi bukan mengenai misalkan keindahan Gunung Klotok di Kediri atau misalkan Gunung Wilis atau apa yang ada di sana. Atau mungkin gelang-gelang karena dekat dengan Lawu malah mungkin menceritakan Gunung Lawu. Nah, padahal Gunung Lawu kan juga termasuk gunung suci di saat itu. Nah, tapi malah justru menyebutkan Polaman. Nah, ini dia Polaman. Ini menarik ya gitu. Nah, jadi saya penasarannya gini, ngapain yang ditulis malah tempatnya musuh atau yang ditulis itu tempatnya yang justru mengalahkan dia? Nah, jadi apa nih? Ini nyapa iki? Apa yang dibayangkan oleh si Jakatwang ini dulunya? Jadi begini, bahwasanya Jakatwang ini tidak jauh atau masih kerabat atau masih keluarga dari Singasari. Keluarga dekat istilahnya? Iya, keluarga dekat. Jadi di beberapa kitab seperti Negara Kertagama, kemudian Pararaton, kemudian Kidung Harjawijaya atau Panji Wijayakrama itu menyebutkan bahwasannya, ini cerita awal ya, ketika 1222 Kenarok mengalahkan Kadiri waktu itu di bawah pimpinan Kertajaya, kemudian Kertajaya ini meninggal dan digantikan oleh Jayasabha. Putranya ya, otomatis luntur ke Prabon ke putranya. Betul. Kemudian Jayasabha ini memiliki putra bernama Sastrajaya. Putranya Sastrajaya, Sastrajaya ini kemudian memiliki anak namanya adalah Jakatwang. Nah, Jakatwang dan Sastrajaya ini merupakan apa ya istilahnya masih keluarga Singasari.
Jadi gini. Dari garis ibu. Dari garis ibu justru. Ya, Jaya Katwang itu dari garis ibu. Bahwasanya Wisnuwardana dalam prasasti Mula Malurung itu memiliki saudara perempuan dan menikah dengan Sastrajaya dan melahirkan nama anak adalah Jaya Katwang. Nah, nggak disebutkan ya nama saudara perempuannya. Nah, di prasasti Mula Malurung itu sayangnya tidak disebutkan identitasnya siapa. Identitas gitu ya? perempuan itu. Tapi atau jelas, ibu dari Jaya Katwang. Jelas itu. Di sana tertulis bahwa ibu dari Jaya Katwang itu adalah saudara perempuan. Entah ini adik atau kakak. Ya, betul. Yang jelas saudara perempuannya dari Wisnuwardana atau Panji Seminingrat kalau nggak salah ya. Ya, Oke. Seminingrat. Kemudian Jaya Katwang ini menikah dengan anak dari Wisnuwardana. Dari menikah dengan anak pamannya. Oke, berarti dengan sepupunya. Ya, betul. Oke, masuk. Jadi Jaya Katwang itu menikah dengan sepupunya. Yaitu bernama, kalau dalam prasasti Mula Malurung kalau nggak salah itu menyebutkan nama Turuk Bali. Oh, nama Turuk Bali itu adalah istri dari Jaya Katwang. Yang kalau nggak salah Turuk Bali atau Nararya Turuk Bali ini yang pada zaman itu dia adalah Yuwaraja di Gelang-Gelang. Iya, betul. Nah. Berarti pada saat Wisnuwardana masih di Tumapel, ya, itu yang di Kediri sebenarnya Yuwarajanya adalah Kertanegara. Kemudian di Gelang-Gelang adalah si Turuk Bali. Betul. Berarti yang nyerang ke Tumapel, ini saya agak loncat ya, agak loncat. Berarti nanti yang nyerang ke Tumapel sebenarnya adalah Gelang-Gelangnya, bukan Kedirinya. Bukan Kedirinya, karena waktu itu adalah Yuwaraja atau Raja Muda di Kediri adalah Kertanegara. Nah, siapakah Kertanegara ini? Adalah anak dari Wisnuwardana. Oke. Dalam prasasti Kudadu kalau nggak salah itu menyebutkan anak Jaya Katwang Ardaraja di dalam prasasti Kudadu itu menikahi anak dari Kertanegara. Jadi kan ada beberapa anak perempuan ya. Jadi Kertanegara itu memiliki anak perempuan dan menikah dengan Ardaraja, anak dari Jaya Katwang. Oke. Berarti ini saya agak memperjelas sedikit nih ya, memperjelas sedikit dan saya kasih garis bawahnya nih. Berarti antara itu Raden Wijaya dengan Ardaraja yang anaknya Jaya Katwang itu sebenarnya sama-sama pripean. Iya, betul. Atau sama-sama mantu dari Kertanegara. Iya. Dan Jaya Katwang dengan Kertanegara itu di satu sisi adalah sepupu, di sisi yang lain adalah sama-sama mantunya. Dan di sisi yang lain sama-sama besannya. Ya, betul. Oke, ini memang sudah dari dulu memang seperti gini ya. Ya, jadi cerita seperti itu atau kisah seperti itu sudah ada sejak dulu gitu. Di pernikahan dengan sepupu itu sudah ada. Ya, umumnya dulu, benar, umumnya seperti yang ada di sejarah Mesir kuno juga. Itu bahkan nggak dengan sepupu, bahkan dengan saudara sekandung. Seperti yang terjadi oleh Cleopatra dengan Ptolemy itu kan juga dia adalah saudara kandung. Karena maksudnya adalah untuk memurnikan darah atau memurnikan garis raja ini. Ya, betul. Nah, berarti ini juga yang terjadi di Jawa ya, di kerajaan-kerajaan Jawa. Jadi biar tidak hilang mungkin ya garis keturunan raja. Nah, itu. Lumpur nih balung pisah. Oke. Jadi tradisi itu sebenarnya nggak hanya sekarang saja, tapi juga mulai dari zamannya Mbah Canggah dan seluruhnya dulu, tradisi itu sudah ada mengenai perkawinan antar keluarga dekat atau mungkin keluarga Batih kalau boleh saya bilang. Nah, dan juga ternyata si Jaya Katwang juga boleh dibilang orang Singosari sebenarnya. Karena masih keluarga ya. Karena ibu dari Jaya Katwang itu adalah saudara dari Wisnuwardana atau Panji. Ini yang bener nih gimana nih? Nah, ini juga untuk meluruskan, yang bener nih ngomong kerajaan Singosari atau kerajaan Tumapel nih yang bener nih? Kalau dalam beberapa prasasti masa itu tidak pernah menyebutkan
Kata nama Singasari ya. Oke. Karena Singasari itu disebutkan dalam, kalau nggak salah itu di Pararaton itu, karena Malah justru gini, di Pararatonnya. Singasari itu merupakan karya sastra, disebutkan dalam karya sastra. Jadi karya Oke. sastra itu kan ada. Berarti bukan dokumen resmi ya? Betul. Oke. Kalau yang dokumen resmi itu Nah, adalah ini garis bawah nih, ini garis bawah nih. Jadi mungkin kalau ada gerakan bangkit Singosari atau Nah. Singosari bangkit, mungkin lebih tepatnya adalah Tumapel bangkit gitu ya. betul. Oke, Atau berarti nama Tumapel Jayati resminya gitu. Tumapel Jayanti, mungkin seperti itu. Iya. Nah ini Jadi kadang-kadang, segera sadarlah yang menggunakan Singasari bangkit itu. iya. Jadi ini kadang-kadang yang informasi ini agak kisruh di masyarakat. Iya, Tapi oke, nggak apa-apa. Ini kita luruskan. Bahkan kita juga membuka peluang untuk diskusi. Iya. Jadi masalah perbedaan pendapat itu bagi kami hanya untuk mempertajam sebuah keputusan. Jadi tidak masalah. Yuk kita bukan debat ya, tapi kita diskusi aja secara terbuka. Oke, berarti karena itu akhirnya mungkin dia punya memori masa lalu. Iya. Bisa jadi mungkin dia masa kecilnya mungkin ya sering ke Sering ke daerah- sini mungkin ya. ke sini mungkin. Ada kemungkinan seperti itu. Iya, iya. Akhirnya muncul Lagian apa juga ya? nggak jauh ya ini dari pusat keraton kota ya, istilahnya dari keraton. Pusat keraton Tumapel, sorry, Tumapel, bukan ya. Singosari ya, pusat keraton Tumapel. Nggak jauh juga ya istilahnya ya. Karena di sini kalau misalkan arah Lawang itu sekitar 3 km saja di sebelah timur. Kemudian di salah satu yang disebutkan di Negara Kertagama, kalau nggak salah di situ ada Watuan. Ya, Watuan. Watuan ya. Watuan. Nah, benar. Itu yang sekarang diindikasikan sebagai Gunung Gunung Wedon, Wedon. yang ada di sebelah overpass Lawang. Ya, Nah, jadi tempat ini sebenarnya mempunyai sejarah yang cukup panjang. Dan ada beberapa pendapat yang pernah saya baca pada saat Raja Hayam Wuruk itu ya berkunjung. Jadi yang tertulis di Negara Kertagama, salah satunya adalah beliau singgah di area yang ada air hangatnya. Ya. Kalau dalam Negara Kertagama itu disebutkan Banu hangat. Banu hangat lah. Banu itu kalau istilah sekarang Banu itu artinya air. Jadi air hangat. Nah, menurut para sesepuh yang sudah kami cari informasi sebelumnya, ada 2 area di sini yang mempunyai air hangat. Salah satunya adalah di sumber belakang. Jadi di dekat Candi Melaten. Kok Candi Melaten, sorry. Gua Melaten. Dan satunya lagi ada di Semberawan. Nah, ini apakah yang Semberawan ataukah yang daerah sini? daerah sini? Ini, nah ini monggo nanti masih sebuah apa ya? hipotesis lah. Ya, Kita ngomongin adalah sebuah hipotesis. Tapi ada satu hal yang cukup menarik bahwa zaman dahulu cukup fair ternyata. Betul. Jadi walaupun itu dikalahkan oleh prajurit Tumapel, dalam hal ini adalah turunan dari Tumapel langsung, yaitu Raden Wijaya, yang bekerjasama dengan, boleh saya bilang kerjasama ya, dengan Mongol. Tapi beliaunya secara fair mengungkapkan atau membuat judul kidungnya adalah Kidung Wukir Polaman. Dan saya rasa Jaya Katuang orang yang cukup bijak ternyata. Jadi nggak se ekstrim atau senegatif kadang-kadang yang diceritakan di banyak folklore yang ada. Oke. Apalagi Mas yang bisa diungkap dari situs ini? Dari situ dikisahkan kemudian penyerangan mengenai penyerangan Kadiri atau gelang-gelang itu. Kadiri apa gelang-gelang nih? Gelang-gelang ya, oke. Karena waktu itu berarti yang nyerang gelang-gelang. Ya. Oke. Jaya Katuang itu menyerang Tumapel, kemudian membentuk strategi supit urang. Oke. Berarti perang, seperti capitnya udang. Ya, betul. Oke. Dari sebelah utara itu diperintahkan adalah si Jaran Goyang, atau pemimpin pasukan di sebelah utara adalah Jaran Goyang. Ini yang berjumlah sedikit. Udah kayak ilmu pelet aja ya namanya ya? Ya, namanya Jaran Goyang itu unik ya. Tapi jangan salah ya, itu bukan nama ilmu pelet. Betul. Ini dalam sejarah memang ada orangnya ini. Ada nama seperti itu di, kalau nggak salah, di Pararaton dan Kidung Panji Wijaya Krama kalau itu ada ya. Oke. Ya. Kemudian si Jaran Goyang itu menyerbu sebelah utara, dan Kertanegara memerintahkan Raden Wijaya dan
Arda Raja. Arda Raja yang masih putranya si dari Jaya Katwang. Nah, disinilah kebimbangan dari Arda Raja. Harus membela mertuanya si atau melawan Kertanegara, pasukan bapaknya sendiri, atau melawan pasukan bapaknya sendiri, Jaya Katwang. Nah, ini yang menjadi apa ya, gundah hatinya Arda Raja. Kemudian ketika menyerang di sebelah utara, Raden Wijaya dan Arda Raja mengalahkan pasukan dari Jalan Goyang. Di daerah mana itu ngalahkannya? Kalau nggak salah itu di sebelah utara dari Gunung Penanggungan ya, kalau nggak salah itu. Oh, berarti jauh loh. Utara Lumayan jauh. Jadi juga melewati daerah sini juga kan artinya. Kemudian pasukan yang lebih besar dari Jaya Katwang itu dikirim di sebelah selatan. Malah justru lewat selatan. Di sebelah selatan itu yang dipimpin oleh, kalau di mana kitab Pararaton atau Kidung Panji Wijaya Krama itu menyebutkan Mahesa Mundarang ya. Seperti nama dapur keris. Nah, ya? ini saya Dapur mengingat Mundarang. seperti nama dapur keris ini. Ya, kapan-kapan. Nah, ini berarti kapan-kapan kita pesan ke Mas Adi nih. Nah, host kita satunya di channel sebelah nih, channel satunya nih. Nah, Mas Adi kan sering mengungkap masalah keris juga. Ya. Nah, coba nanti kita kapan-kapan juga akan menelisik dapur keris yang ada nama tokohnya. Ya, itu kan menarik itu. Ya, seperti tadi Jalan Guyang sebenarnya kan juga nama dapur keris ya. juga. Mundarang juga nama dapur keris juga. Lah ini asik ini, ada hubungannya ternyata. Iya, betul. Ngasih nama nggak terima asal mak gelundung gitu dok ya. Oke. Kemudian yang di sebelah selatan itu pasukan yang lebih besar menyerang ke ibu kota, dan akhirnya Kertanegara meninggal di ibu kota atau di dalam keraton itu. Nah, ini kisah ya, kisah yang masa lalu antara Gelang-Gelang ya, Gelang-Gelang dengan Tumapel itu penyerbuan. Tapi saya coba lagi bayangin ya. Saya coba lagi bayangin kalau misalkan kita ini hidup di era itu. Iya. Hidup di era itu. Di zaman-zaman itu kan pada saat berperang, yang sering raja juga akan ikut berperang, malah justru biasanya depan sendiri malah biasanya. Nah, saya lagi bayangin juga dari sini ke Tumapel atau yang sekarang Singosari, itu kan jaraknya mungkin nggak sampai 5 kilo. Iya, betul. Mungkin nggak sampai 5 kilo. Jauh. Dan kemudian kalau misalkan nanti kita lihat ke arah sana, ya sayang sekarang sudah banyak perumahan. Ya. Kalau misalkan kita berdiri di daerah sana, itu area Singosari yang sekarang Singosari ya, sampai dengan area hampir Purwodadi dan juga itu Purwosari, itu kan kelihatan semua. Kelihatan semua. Pastinya kelihatan. Apalagi kalau kita ke atas ke tempatnya yang situs Patu Semar. Nah, saya jadi bayangin gini, apa mungkin ya pada saat ya ini namanya juga bayangin ya. Jadi nggak ada dasarnya, cuman ini otak-atik aja. Pada saat perang berlangsung, Jaya Katwang juga ikut sebenarnya. Tapi malah justru posisinya dia tuh mengamati pasukan dari atas gunung. Jadi nanti kalau misalkan kita jalan ke, saya ini sudah terlalu sore ini. Kalau misalkan kapan pagi kita ke sana, kita ke puncak ya, puncak ini dari ini ya. Puncaknya Gunung Polaman ini, di sana ada situs Patu Semar. Nah, dia di sana bisa melihat semua, bahkan bisa mengontrol pasukannya. Ya, ada kemungkinan seperti itu. Dari sebelah sana itu jadi kelihatan. Namanya seorang panglima tertinggi ya. Jadi dia bisa lihat, oh ini wes saiki munduro, oh yang sekarang maju. Dia ngamati dari sana. Iya. Asik juga. Nah, ini saya jadi tertariknya gini. Coba nanti kita teruskan sampai malam hari. Coba kita teruskan nanti sampai malam hari. Coba. Nah, ini Mas Joko ini kalau siang memang profesinya adalah calon bukan calon sarjana ya, calon sejarawan. Tinggal satu bab. Nah, tanda tangan di Pak Lutfi, oke udah. Ini muka-muka Pak Lutfi ya Pirsa. Jadi ini Pak, bimbingan Anda. Jadi sejarawan beneran. Nah, tapi kalau malam, nah beliau ini kan juga bisa dibilang apa? Praktisi gitu ya. Praktisi ya? Praktisi ya. Saya sungkan kalau mau ngomong dukun sebenarnya. Praktisi gitu aja deh. Nah, jadi habis ini sambil menunggu azan maghrib, coba kita cut di sini dulu. Nah, terus habis itu mungkin di episode berikutnya kita akan ngomong situs Polaman pada saat malam hari. Apa aja sebenarnya yang siapa tahu masih ada
ada sisa-sisa jejak energi Ya, di masa lalu. pasti ada residu-residu itu yang Nah, tertinggal. omongannya dukun S1 itu gini, residu. Residu bahasanya. Oke, gitu ya. Ya. Yuk, tetap di Kirim Mata ya. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya. Oke.